Hotman Paris balik menyindir Alvin Lim setelah mendapatkan sindiran terkait gaya hidup mewah. Sebelumnya, Alvin Lim kerap menyenggol Hotman Paris soal gaya hidup mewahnya hingga menantang Hotman Paris untuk melawan dirinya di kisruh donasi Agus. Hotman Paris dengan percaya diri dan lantang menyindir balik Alvin Lim bahwa mereka memiliki perbedaan kelas yang sangat berbeda. Alvin Lim sempat menyindir Hotman Paris soal cincin berlian yang digunakannya merupakan berlian palsu. Hotman Paris pun menjawab bahwa dirinya tidak pernah memiliki berlian palsu dan semakin memperlihatkan harga yang fantastis. Lebih lanjut, ia juga menyinggung soal pernyataan Alvin Lim yang menyebutkan bahwa kasus Agus dan Pratiwi Novianti receh untuknya. Ia kembali menegaskan bahwa posisi Alvin Lim dengan dirinya terlalu jauh, sehingga ia merasa seolah tidak satu level jika Alvin Lim disandingkan dengannya. Hotman Paris menghimbau kepada Alvin Lim untuk fokus menata karir hingga bisa seperti dirinya menjadi pengacara sukses. Kamu itu sudah terlalu jauh di bawah saya. Udahlah, kembangkan dulu karirmu biar bisa seperti abangmu ini. Ya, begitulah kata Hotman Paris. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. In my opinion, Bang Farhad Abbas dan Pak Alvin Lim itu bukan lawyer yang baik atau mungkin bukan lawyer yang bagus. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena menurut pendapat saya, lawyer yang baik atau lawyer yang bagus itu lawyer yang bisa memperjuangkan hak-hak dari kliennya tanpa membuat kliennya kesusahan. Tapi kalau teman-teman perhatikan, teman-teman runut nih dari awal. Kita dari Bang Farhad Abbas terlebih dahulu. Kalaupun pada waktu itu Bang Farhad Abbas ingin menolong Agus agar Agus ini bisa berobat dengan uang donasi yang telah diberikan, yaudah urus aja. Terlepas ada dugaan penyelewengan dari keluarga Agus, itu diurus nanti. Lakukan aja mediasi, bukan malah memperkeruh dengan Teh Novi. Lalu yang kedua, tiba-tiba akhir-akhir ini muncul pengacara Alvin Lim yang menurut saya bahkan lebih barbar dari Bang Farhad Abbas yang nyerang Teh Novi dengan segala hal-hal pribadi. Bahkan bilang bahwa dugaan Teh Novi ini melakukan kerjaan yang cukup buruk untuk memperoleh uang. Ini kan hal yang tidak pantas dan tidak sepatutnya diutarakan oleh seorang lawyer yang dulunya padahal ia merasa dizolimi oleh pihak kepolisian, oleh pengadilan, bahkan sampai anaknya koar-koar di sosial media. Kan seperti itu. Jadi ya, balik lagi, in my opinion, Bang Farhad Abbas dan Pak Alvin Lim bukan lawyer yang bagus dan bukan lawyer yang baik. Jadi teman-teman lain kali kalau milih lawyer, hati-hati ya. Kemarin nantangin Hotman Paris, giliran digas betul mau dilaporkan bilangnya udahlah, Hotman Paris tuh nggak usah ikut-ikut persidangan pidana, fokus aja di PKPU atau kepailitan. Nanti kalau masuk pidana malah dipermalukan. Justru saya bertanya balik kepada Pak Alvin Lim, yang takut Hotman Paris atau Anda? Kan seperti itu. Lagian udahlah Pak, saya tuh nggak tahu dan nggak habis pikir kok bisa ada lawyer seperti Anda. Kenapa saya bilang seperti itu? Seperti yang saya sampaikan di video sebelumnya, jika lo ingin menjadi lawyer yang baik, lawyer yang bagus, harusnya mempermudah klien. Ini ketika Anda menjadi lawyernya Agus, malah banyak menyerang pribadi Teh Novi, malah sekarang menyerang pribadi Bang Hotman, yang dimana ini nggak ada hubungannya sama kasus. Ini tuh permasalahan uang 1,5 M yang ada dugaan penyelewengan, tapi di sisi lain Agus juga butuh pengobatan. Selesai di situ. Dan saya nggak tahu ketika Anda keluar malah memperunyam masalah. Banyak sekali kata-kata yang tidak pantas keluar, menantang sana-sini, petentang-petenteng. Tapi nanti Pak, saya yakin suatu saat, mohon maaf dengan segala hormat, apa yang Anda utarakan akan kembali ke diri Anda sendiri. Jadi untuk Pak Alvin Lim, untuk anaknya mungkin, untuk istrinya, coba diingatkan lagi suami dan tim hukumnya. Itu sih menurut saya. Jangan sampai senggol sana sini, tapi malah bisa menjadi blunder. Ini saya mengingatkan aja. Nanti kasihan ke depannya kalau harus seperti pada waktu itu nanti anaknya minta pertolongan lagi di sosmed dan segala macam. Itu aja. Terima kasih. Weh Pak, bukan katanya, tapi faktanya begitu. Fakta. Itulah pentingnya nimbrung dari awal Pak. Dari awal persoalan Bapak kemana? Siapa sih namanya dia nih? Lupa aku namanya. Alvin Lim, ya itu Alvin Lim. Bapak kan pengacara gitu Pak, Bapak pengacara. Jadi yang dikedepankan itu adalah kemampuan
akademis Bapak mengenai soal-soal hukum itu. Kalau misalnya itu yang dikedepankan kan runtutan peristiwa tuh Bapak harus tahu, gitu ya Pak ya, harus tahu. Ini udah ketahuan banget loh, Bapak tuh nggak tahu apa-apa. Jadi please dah Pak, jangan ngikut nimbrung, soalnya arah tujuan Bapak ini nggak jelas. Atau mau kami para netizen arahin Bapak biar jelas Pak? Nggak jelas banget loh Pak. Udah faktanya begitu, uang masuk 1,5 M itu fakta, bukti semua ada, uang dipakai juga fakta. Rumahnya Wawa dibayar Pak, fakta. Cicilan motor Pak, fakta. Uang dipakai buat belanja di pasar online juga fakta Pak. Semuanya tuh itu udah fakta Pak. Lalu Bapak mau nyuruh Tenovi buat buktiin apa? Itu sama kayak buktiin apakah mata itu bisa melihat. Itu gak perlu dibuktiin Pak, semua orang udah tahu. Atau selama ini Bapak mata buat mendengar. Jadi gimana ya Pak ngomongin Bapak ini biar Bapak tuh paham. Bapak kan pengacara Pak. Jadi sejauh ini yang saya tangkapin dari Bapak itu, Bapak tuh orangnya so asik, so tahu, so hebat, sok-sokan. Gitu ya Pak ya. Bapak itu sok-sokan. Koko tahu nggak standarisasi orang yang dikatakan kaya itu seperti apa? Kaya itu bukan hanya dinilai dari segi finansial yang berlimpah ya, seperti yang Koko katakan ya. Kaya itu yang sempurna itu adalah kaya hati, yang tidak tinggi hati, rendah hati ya, dan tahu bersyukur atas nikmat yang Tuhan berikan. Dan kemudian punya tubuh yang sehat, bersyukur kepada Tuhan ya, itu termasuk orang yang dikatakan kaya ya. Kalau kaya diukur hanya dari segi finansial ya, tapi hati ini miskin, saya rasa itu percuma dan gak ada indahnya dalam menjalani hidup ini ya. Bersyukur dengan apa yang ada ya, enggak ya merasa diri lebih tinggi dari orang lain, nggak merasa diri lebih hebat dari orang lain ya, seperti pernyataan Koko yang mau menandingi ya Hotman Paris ya, merasa lebih dari Hotman Paris dengan menunjukkan harta dan kekayaan ya kan. Dan lagian apa yang disebutkan bahwasannya Koko itu anak 9 naga, apa sih gunanya ya? Apa ada manfaatnya ya dengan mengatakan demikian ya? Itu hal-hal yang saya rasa tidak etis untuk dikatakan. Lagian orang pun nggak mau tahu Koko itu anak siapa. Yang pasti kalau kita memang orang yang punya ya harta, kekayaan, orang lain yang memuji, orang lain yang melihat, nggak usah kita yang berkoar-koar. Guys, kan dia bilang tuh, katanya itu adalah pertanyaan. Kalau nggak merasa, ya udah, kenapa mesti diambil pusing katanya, gitu kan? Itu kan pertanyaan. Dari mana duitnya? Nih ya, gue tanya sama kalian deh guys. Misalnya, ya kan, kalian dikasih nih tas, gitu kan, tas branded nih, sama pacar kalian lah gitu kan, sama pacar kalian gitu. Nah tiba-tiba nih ketemu nih sama dia nih, sama si Ayal ini nih. Terus dibilang, Juli, lu pakai tas branded tuh, ya kan? Apa lu melacur? Kan gilingan ya. Banyak banget pertanyaan kenapa mestinya pakai bahasa itu. Kenapa mesti pakai pertanyaan, apa lu jual narkoboy? Kan pertanyaan tuh ya. Banyak pertanyaan ya. Kan bisa aja nanya, ya kan? Lu punya usaha apa? Atau lu dikasih sama pacar lu ya? Pacar lu usaha apa? Itu kan lebih sopan ya guys. Atau lu endorsannya rate card-nya berapa? Kan kalau bener-bener lu mau tahu tuh, bener gak sih? Kenapa kudu pertanyaannya pelacur dan narkoboy? Apalagi sampai penjualan apa itu manusia? Mengerikan ya mulutnya. Mulutnya. Gue ini sebagai netizen yang tidak mengerti hukum-hukuman ya kan, tapi gue punya perasaan dan hati nurani ya. Gue punya perasaan dan hati nurani gitu loh. Gue kalau ada seseorang nanya ke gue ya kan soal kayak gitu, gue merasa tersinggung. Walaupun lu bilang itu pertanyaan, gue tersinggung ya kan.
Coba kalian deh guys, kalau ditanyain kayak gitu, habis beli sesuatu, habis dapat sesuatu gitu kan, dapat berkah, pertanyaannya kayak gitu. Gimana menurut kalian guys?